Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesehatan. Di pagi hari ini alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah taala kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik nanti pada hari kiamat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah taala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bahasan pada esensi keimanan menurut Al-Quran dan juga menurut As-Sunnah. Di antara esensi daripada faedah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata para ulama, keimanan itu adalah merupakan sumber segala kebaikan. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman itu menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan. Ini poin yang terpentingnya. Jadi poin yang pertama, esensi iman itu adalah iman menjadi sumber segala kebaikan dan juga sumber segala kebahagiaan. Kalau bukan karena iman, ya, tidak ada arti sebuah kebahagiaan. Jadi bahagia itu terukur menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu dari iman. Jadi untuk mengukur orang itu disebut bahagia menurut Al-Quran atau Al-Hadis itu adalah dari sejauh mana dia beriman kepada Allah Ta'ala, sejauh mana dia beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-9, ya, surat Yunus pada ayat yang ke-9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Iman di sini tidak terpisahkan daripada amal soleh. Iman tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak dibarengi dengan perwujudan dalam bentuk amal-amal kebaikan. Nah, sehingga amal pun juga tidak akan diterima oleh Allah
iman, ya. Yahdihim rabbuhum biimanihim, niscaya diberikan petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanan mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Nah, sehingga iman itulah yang menjadi sumber hidayah. Iman itu menjadi sumber kebaikan dan kemuliaan. Ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar nama Umar bin Khattab yang kebayang orangnya sangat tegas, ya. Sahabat ini namanya Umar bin Khattab. Sahabat ini menceritakan ketika dia memeluk Islam, ya, yang tadinya begitu membenci Islam, membenci Rasulullah SAW, tetapi setelah diberikan hidayah iman dan Islam oleh Allah, sahabat ini berbalik menjadi orang yang paling mencintai Islam dan mencintai Rasulullah SAW. Nama sahabat ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau tercatat dalam sejarah mengatakan a'azzanallahu bil Islam. Jadi yang memuliakan kita ini, ya, memuliakan kita semua ini, kata Umar, adalah karena iman dan Islam. Tidak ada sesuatu yang memuliakan manusia kalau dia tidak beriman dan berislam. Jadi sebab daripada kemuliaan itu, kebahagiaan itu adalah karena faktor dia beriman dan berislam. Kalau bukan karena itu, kata beliau, adzallahullah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Umar pengaruhnya luar biasa sebelum berislam, ya, tokoh di Mekah, orang yang sangat disegani di Mekah. Tetapi tidak ada artinya itu kalau bukan dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar menyadari orang itu baru dimuliakan oleh Allah kalau diberikan apa? Hidayah iman dan Islam. Nah, ini yang Allah telah sebutkan tadi di surat Yunus ayat yang ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ayat yang mulia ini juga sekaligus menjadi penegas kepada kita semua. Orang yang telah diberikan iman oleh Allah, diberikan Islam oleh Allah, masih membutuhkan hidayah. Jadi orang yang sudah berislam, orang yang sudah beriman, masih butuh namanya apa? Hidayah. Buktinya apa? Kita setiap sholat itu mesti membaca. Minimal 17 kali kita baca dalam sholat kita. Mesti kita mohonkan ini kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu ternyata memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Ya, atau berikanlah kami petunjuk untuk terus mengikuti jalan-Mu yang lurus ini, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Masih kita minta hidayah kepada Allah. Nah, sehingga persepsi hidayah itu menurut para ulama adalah bukan berarti orang yang belum beriman kemudian dia beriman kepada Allah, tapi yang sudah beriman, yang sudah diberikan Islam pun juga masih membutuhkan apa? Hidayah. Hidayah itu kan artinya bimbingan. Kita dibimbing, dituntun oleh Allah Ta'ala selalu di dalam kebaikan, selalu di atas jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Maka wajar salah satu doa yang terbaik yang selalu dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat Ummu Salamah, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak balikkan hati. Yang ucap ini orang yang sudah diberikan hidayah iman dan Islam. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinika, di atas dinmu, di atas agamamu ya Allah. Ya, minta sekali lagi tadi adalah bukan orang yang belum berislam. Yang meminta tadi bukan orang yang belum beriman, justru orang yang sudah diberikan iman, sudah diberikan Islam oleh Allah. Dia mohon supaya terus dibimbing, terus di
agama Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Ummu Salamah mengatakan doa yang sering dibaca oleh beliau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Poin yang kedua adalah esensi iman itu, yang didapatkan dari iman itu adalah dengan ia beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan manfaat dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi Al-Quran itu akan bermanfaat bagi seseorang bila diberikan di dalam hatinya keimanan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada iman di dalam hatinya, itu Al-Quran tidak memberikan manfaat. Jadi Al-Quran akan bermanfaat kalau memang wadahnya itu, jiwanya itu beriman kepada Allah. Ya. Contoh sederhana para jamaah dirahmatillah Allah Ta'ala, di dunia barat itu mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji Islam. Ya. Ada studi Islam, Pak. Di Eropa, di barat itu dikaji, Pak. Di universitas-universitas mereka itu dikaji. Bahkan ada yang memang secara khusus memang fakultasnya kajian Islam, Pak. Ya. Tapi mereka belajar itu bukan mencari kebenaran yang ada dalam Islam. Mereka bukan mencari kebenaran yang ada dalam Al-Quran atau mencari kebenaran di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka justru ingin merusak citra Al-Quran dan citra hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya orientalis namanya. Mereka bahkan hafal Quran. Ada hafal Quran, ada hafal hadis. Bahkan ada yang ahli al-lughatul arabiyyah, ahli bahasa Arab. Bayangkan saja. Mereka baca Al-Quran, hafal hadis, bahkan ahli bahasa Arab. Tetapi Al-Quran yang mereka kaji, Al-Quran yang mereka studikan itu tidak memberikan manfaat. Karena kenapa? Tidak ada pada dia iman. Kalau mereka punya iman kepada Allah Ta'ala, punya iman kepada Rasulullah SAW, dia belajar Quran, belajar hadis, maka itulah yang akan memberikan kebermanfaatan. Berarti bermanfaatnya itu sesuatu karena ada faktor apa? Faktor iman. Ya. Nah, sehingga para jemaah rahmatillah Allah Ta'ala, ilmu itu ada dua kata para ulama. Ya. Pertama namanya ilman nafi'ah. Ilman apa? Nafi'ah. Tadi kita diingatkan oleh Pak Arif, ya, satu doa yang sangat bagus untuk dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kata para ulama, ini doa sapu jagat di dalam as-sunnah. Kalau doa sapu jagat di dalam Al-Quran kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sapu jagat yang ada di mana? Al-Quran. Tapi kalau sapu jagatnya yang ada di dalam as-sunnah, di dalam hadis, itu doa tadi, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu doa sapu jagat. Tapi doa sapu jagat yang ada di dalam hadis atau as-sunnah. Ya. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilman la yanfa'. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah bagi orang yang mengkajinya, tidak memberikan manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Ini yang terjadi pada orientalis tadi. Mereka baca Quran, baca hadis, hafal Quran, hafal hadis. Bahkan tidak sedikit mereka nulis kamus bahasa Arab. Dan kutipannya gak sembarangan, Pak. Kutipannya qala Allah, qala Rasul, ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi tadi ilmunya untuk dirinya ya Pak ya, la yanfa, karena tidak memiliki apa? Iman. Kalau bagi orang lain mungkin bisa berfaedah, Pak. Tapi untuk dirinya la yanfa, enggak bermanfaat. Maka tidak jarang mereka justru membuat satu teori yang kemudian menjauhkan orang dari Islam. Ya. Contoh, ada satu pemikiran di kalangan orientalis itu namanya dekonstruksi syariah.
dekonstruksi syariah. Jadi syariah itu perlu dikritisi ya. Jadi mereka punya satu pemikiran, satu teori namanya dekonstruksi syariah. Contoh misalnya mereka mengkritisi syariah. Islam itu tidak adil kepada wanita ya. Jadi Al-Quran dianggap tidak adil terhadap wanita. Dari mana mereka ambil? Dalam masalah warisan ya. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan lidzakari mislu hadzil unthayain ya. Bagi anak laki-laki dapat 2, bagi anak perempuan dapat berapa? 1. Ini kata orientalis mengatakan apa? Islam tidak adil, tidak berpihak kepada wanita. Jadi mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji as-sunnah itu ya, bukan untuk mendapatkan kebermanfaatan faedah untuk dirinya, tapi justru menjadi ilman la yanfa. Apa tadi? Ilman la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dia sudah merusak daripada nilai-nilai syariat yang ada di dalam Al-Quran. Ini dekonstruksi syariah namanya. Dan di kalangan orientalis itu ada biasa mereka mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis atau as-sunnah. Padahal kalau orang yang beriman itu dia akan mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. Itu kalau ada iman. Tapi kalau enggak ada iman, walaupun dia baca Quran, walaupun dia baca hadis, enggak bermanfaat. Nah, sehingga Al-Quran itu akan memberikan manfaat firman Allah bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya Al-Quran memberi manfaat bagi manusia kalau di dalam hatinya dapat. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'un, di mana Al-Quran itu menjadi syifa ya. Syifa itu apa syifa? Obat. Hati yang tadi mungkin jauh dari Allah, dengan dia membaca Quran, dia akan dekat dengan Allah. Yang tadi mungkin hati itu lalai dari Allah, dengan dia baca Quran dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadinya mungkin hatinya ya tersesat dari jalan kebenaran, begitu dia baca Quran, Allah Ta'ala berikan ia petunjuk. Ini faedahnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Shifa itu artinya apa? Obat. Kalau ada sakit di dalam hatinya, itu Allah Ta'ala sembuhkan sakit yang ada di dalam jiwa itu dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau orang ingin menjadikan Quran itu menjadi obat, itu mesti menggunakan yang namanya ruqyah syar'iyyah. Ya, ruqyah apa? Syar'iyyah. Kalau ruqyah itu kan salah satu metode yang disunahkan oleh Nabi SAW dalam pengobatan. Kita baca Quran atau ayat-ayat yang spesial dalam Al-Quran yang seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ya. Awal dari surat Al-Muluk, Al-Kafirun, itu ayat-ayat yang bagus untuk dibaca untuk ruqyah. Atau mungkin kita membaca doa-doa yang disunahkan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu ruqyah sebenarnya. Apa sadar kita membaca namanya ruqyah dengan nama Allah yang tidak membahayakan segala sesuatu yang di langit, di bumi, dia Maha mendengar, Maha mengetahui.
Itu kalau dibacakan kata para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, dibacakan 3 kali kalimat tadi, itu segala bahaya sihir, jin, ain, itu Allah Ta'ala hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada satu riwayat di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang, mungkin kurang lebih ada 1 halaman hadisnya. Jadi Rasul menceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, ya, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi itu ada surga, ada neraka, ya. Bahkan sampai diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam Isra Mi'raj itu apa? Penghuni surga dan penghuni apa? Neraka oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan tentang umat-umat terdahulu oleh Allah Ta'ala. Umat-umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, ya. Kemudian disebutkan oleh beliau SAW, nanti ada seorang Nabi yang datang pada hari kiamat, cuma bersepuluh saja, ya, berapa orang Pak? 10 orang. Jadi ada Nabi nanti datang pada hari kiamat cuma 10 orang Pak. Ada Nabi yang datang cuma berdua, ya, cuma 2 orang aja, dia sama 1 yang beriman. Bahkan ada Nabi, kata beliau, ya, ada Nabi yang datang pada hari kiamat walaysa ma'ahu ahadun, gak ada temannya Pak, datang sendirian aja. Berarti dia sudah mengajak manusia beriman, tetapi kaumnya tidak mau beriman. Lalu kemudian Nabi SAW melihat ada seperti sawadun azim, seperti kumpulan yang besar, golongan yang besar. Apa kata Nabi SAW? Ya Rabbi, hal hada ummati, apakah ini umatku? Kata Nabi SAW. Apa yang Allah Ta'ala? Hadhihi ummatu Musa alaihi salam. Ini umatnya Nabi Musa. Jadi ada segolongan begitu besar, ya. Nabi mengira ini umatnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ummatu Musa alaihi salam. Ini umatnya Nabi siapa? Berarti Nabi Musa umatnya lumayan besar. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lihatlah dari ufuk ujung sebelah sana sampai ufuk ujung sebelah sana, hadhihi ummatuka illa ummatmu. Rasul senang. Berarti umat beliau yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melebihi daripada umat Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan apa? Ada yang lebih spesial lagi dari umat beliau, kata beliau sallallahu yadkhuluna min ummati al-jannata sab'una alfan bighairi hisabin wal adab. Ada nanti 70.000 dari umatku, ini lebih spesial lagi dari umat beliau, Pak, yang mereka nanti mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Jumlah mereka 70.000. Berapa jumlahnya Pak? Sab'una alfan, ada 70.000. Mereka masuk surganya Allah itu tanpa dihisab dan tanpa diadab, bi ghairi hisabin wala adab. Lalu kemudian Rasul menjawab, siapakah mereka itu? Kata beliau, yang pertama, alladzina la yarqun. Satu riwayat mengatakan la yastarqun. Jadi ada 2 riwayat di situ, Pak. Pertama adalah orang yang tidak melakukan ruqyah yang syirkiyah. Berarti yang dibolehkan itu adalah ruqyah yang apa? Syar'i. Jadi ruqyah yang enggak pakai embel-embel gitu, Pak. Jangan sampai nanti harus ada persembahan sesuatu, harus dia menyembelih sesuatu baru akan bisa itu ruqyahnya. Nah, kalau ruqyah model itu berarti ruqyah namanya syirik kepada Allah Ta'ala. Berarti ruqyah yang diperbolehkan adalah ruqyah yang sifatnya syar'i. Ya, kita baca ayat Quran, ya, Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan terkadang kita dianjurkan Nabi SAW ketika mau tidur itu, kata beliau, di malam hari kita kumpulkan tangan kita, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian baca An-Nas. Kami tiupkan di tangan, ya, diusap di wajah, diusap di kepala, diucap di sekujur tubuh kita. Dilakukan sebanyak 3 kali. Itu ruqyah itu. Ruqyah namanya
syar'iyah. Jadi tidak ada embel-embelnya, hanya membaca ayat-ayat Quran atau hanya membaca doa-doa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat mengatakan la yastarqun, tidak minta ruqyah. Berarti bagusnya itu adalah ruqyah dilakukan secara mandiri. Itu lebih afdal. Ya. Karena kenapa? Supaya kebergantungannya begitu tinggi kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi supaya bergantung kepada Allah Ta'ala, maka dianjurkan ruqyah itu dilakukan mandiri, itu lebih afdal. Yang kedua kata beliau, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak tatayyur. Ini golongan yang kedua, apa yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab itu adalah la yatatayyarun, tidak tatayyur. Apa tatayyur? Menganggap sesuatu membawa kesialan, bisa angka, bisa bulan, ya, bisa benda, ya. Kalau dianggap membawa tatayyur atau membawa kesialan, maka ini tidak dibolehkan. Nah, seperti Muhammad bulan Syawal ini, Pak. Dalam tradisi jahiliyah, bulan Syawal itu dianggap bulan yang membawa kesialan. Gak boleh nikah di bulan Syawal, gak boleh bepergian di bulan Syawal, gak boleh berbisnis di bulan Syawal. Di dalam tradisi jahiliyah, ya, bahkan di era modern sekarang pun juga masih ada yang beranggapan bulan Syawal ini bulan sial, bulan yang membawa bala, bulan yang membawa musibah. Ini nggak boleh dalam akidah. Namanya tatayyur, ya, atau tiarah. Ya. Nah, bagaimana bantahannya? Ini perlu kita pahami, Pak. Gimana Islam kemudian memandang Safar itu bukan bulan apa tadi, Pak? Bukan bulan sial, bukan bulan yang membawa bahaya mudarat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha terjadi di bulan Safar. Berarti nikah di bulan Safar boleh? Boleh nikah di bulan Safar? Boleh. Bagus nikah di bulan Safar, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ada mengaku tadi ada kekhawatiran nanti akan terjadi bala musibah. Buktinya Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah di bulan apa? Safar. Bukti yang kedua dalam sejarah itu adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, menikahi Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda Rasul, terjadi juga di bulan Safar. Kaum muslimin berangkat hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Keberangkatan para sahabat itu di bulan Safar. Kalau Nabi SAW di akhir Safar, dan Nabi SAW sampai di Madinah di Rabiul Awwal. Berarti tidak ada yang pantangan di bulan apa, Bang? Bulan Safar. Ini kalau orang meyakini namanya tatayyur itu, maka itu bisa menjadi sebab orang itu rancu di dalam masalah akidah. Kan ada angka yang gak ada di lift, Pak. Kalau kita ke gedung-gedung itu, Pak, ada angka yang tidak ada di lift. Termasuk di kamar-kamar hotel itu ada nomor kamar yang gak ada, Pak. Nomor berapa, Pak? Nomor 13. Nomor berapa lagi, Pak? 4. Gak ada. Itu sudah masuk namanya tatayyur, ya, menganggap angka itu membawa apa? Kesialan, ya. Dan ini yang disebutkan di surat Yasin, ya, oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. So kita sering baca tentang tatayyur, tapi kurangnya hanya Pak, ya. Di surat apa tadi, Pak? Yasin ayat 18-nya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Itu ayat berbicara tentang tatayyur itu, Pak. Jadi dulu mereka berkata itu, kami mengalami kemalangan. Apa kemalangan itu, Pak? Kesialan gara-gara kamu. Jadi menisbatkan kesialan itu kepada seseorang. Gak boleh, Pak.
Ya sama halnya misalnya dulu terjadi gerhana di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan wafat putra beliau Ibrahim. Apa kata orang-orang pada masa itu? Ya, orang-orang jahiliyah mengatakan terjadi gerhana adalah karena wafatnya putra Muhammad. Jadi menghubungkan peristiwa gerhana dengan apa Pak? Nasib seseorang. Tidak boleh. Ini disebut juga dengan apa Pak? Tatayur. Dulu kalau orang-orang jahiliyah itu mau bepergian Pak, mereka siapkan burung merpati. Kalau burung merpatinya ngarah ke kanan, oh berarti hari ini hari bagus untuk bepergian. Nah, tapi kalau burung merpatinya mengarah ke arah sebelah kiri, berarti ini adalah hari yang sial kalau bepergian. Ini juga tatayur. Jadi tidak bisa untuk memastikan ini ada hari baik, ini hari yang tidak baik. Ini hari yang beruntung, ada hari yang membawa apa? Kesialan, tidak boleh. Kalau fadilah hari itu ada Pak. Contoh misalnya ada hari yang punya fadilah hari apa Pak? Hari Jumat. Tapi bukan berarti hari selain Jumat itu tidak baik. Ya ini perlu kita pahami ya Pak ya. Fadilah itu karena ada keistimewaan saja, tapi tidak berarti hari selain Jumat berarti hari yang tidak baik. Kan Jumat itu kenapa menjadi istimewa? Apa ya? Karena sabda baginda Rasul, hari telah diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian hari Jumat juga adalah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada hari Jumat adalah Allah Ta'ala bangkitkan siapa? Ya, Allah Ta'ala jadikan peristiwa yaumul kiamat pada hari apa? Jumat. Maka disebut Sayyidul Ayyam. Nah ini tatayur namanya Pak. Jadi tatayur itu apa tadi? Menganggap sesuatu itu ada yang membawa apa? Kesialan. Bahkan juga ada yang menganggap bulan itu ada yang membawa kesialan. Punya bulan tertentu, oh nasibnya nanti begini, nasibnya nanti begini, ya. Itu apa namanya itu Pak? Zodiak. Ya. Oh yang lahir di bulan ini nasibnya begini, karirnya begini, nanti rumah tangganya begini. Ini tatayur. Ya. Baik, kemudian golongan yang ketiga yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab itu sabda baginda Rasulullah SAW adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah jangan lupa sabda baginda Rasul, ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Berucapkan kalimat ini kata beliau didoakan 3 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan engkau mendapatkan hidayah, engkau mendapatkan perlindungan, dan engkau mendapatkan kecukupan. Itu doa dari para malaikat kepada orang yang membaca tadi. 3 golongan ini para jamaah yang disebut oleh Rasul, yang mereka masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Ya, pertama tadi orang yang tidak melakukan ruqyah yang apa? Syirkiyah. Yang kedua orang-orang yang tidak tatayur. Apa tatayur? Apa tatayur tadi? Menganggap sesuatu membawa sial atau kesialan kemalangan. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ini berarti semua kaitannya dengan apa Pak? Akidah. Semua kaitannya dengan keyakinan. Apa yang dipahami, apa yang diyakini itu sangat menentukan Pak. Ya, makanya ada satu kalimat dari Rasulullah SAW hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sangat tergantung daripada prasangka daripada hamba-hambaku. Jadi kalau prasangka kita baik, persepsi kita baik, insya Allah Allah telah kasih yang baik. Tapi kalau persepsinya buruk, pikirannya buruk kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kasih juga sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, jadi zon itu penting. Nanti kalau dalam ilmu fikih itu dikaji itu juga Pak. Ada zon, ada syak namanya, ada al-yakin. Ya. Baik, kemudian poin yang berikutnya yang ketiga, iman itu adalah menjadi
sebuah kebaikan yang mendapatkan permohonan ampunan dari para malaikat. Jadi orang yang beriman kepada Allah diistimewakan oleh Allah. Ada malaikat-malaikat yang khusus mendoakan mereka. Masya Allah. Orang mukmin itu dapat doa itu bukan hanya dari saudaranya yang beriman, tapi malaikat pun juga diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan dan mendoakan orang-orang yang beriman. Ini dalilnya di surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7 ya. Silakan nanti kita buka ya di Al-Qur'an pada surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina yahmiluna al-'arsya." Dan para malaikat yang memikul arsy. Jadi ada malaikat yang memikul apa? Arsy. Wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Jadi ada malaikat yang tugasnya memikul arsy dan ada malaikat yang berada di sekeliling arsy. Jumlahnya mereka berapa? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu jumlahnya. Jumlahnya banyak. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Jadi ada malaikat yang tugasnya cuma bertasbih aja, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Itu terus zikirnya, Pak. Ya, memang itu ditugaskan dalam bentuk bertasbih ya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, para malaikat itu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna, dan mereka meminta ampunan. Dalam bahasa Arab itu Pak, kalau ada kalimat diawali dengan kalimat huruf yang alif sin ta, itu maknanya tolak, meminta. Ghafara itu ampunan Pak. Tapi kalau meminta ampunan bukan ghafara, istaghfara. Pakai tambahkan alif sin dan ta, itu maknanya tolak. Tolak itu minta. Ghafara kan artinya ampunan ya Pak ya. Tapi kalau ditambahkan istaghfara, beda lagi maknanya, meminta ampunan. Ya. Ana ya'inu, itu artinya menolong. Tapi minta tolong beda lagi bahasa Arabnya. Ista'ana yasta'inu. Makanya kita kalau di surat Al-Fatihah ucapan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata kuncinya Pak, kalau ada huruf atau kalimat kata yang awalnya alif sin ta, itu maknanya adalah meminta. Ajara yujiru, melindungi. Tapi minta perlindungan bukan ajara yujiru, istajara yastajiru. Jadi kalau ada alif sin ta, itu namanya tolak, meminta. Ini nanti dikaji kalau di ilmu bahasa ada sorof. Jadi ada namu, ada apa? Sorof. Sorof itu perubahan satu kata dengan kata yang lainnya. Wa yastaghfiruna, berarti wa yastaghfiruna artinya, dan mereka memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Berarti ada malaikat yang tugasnya hanya memintakan ampunan kepada Allah. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Jadi memang ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan hanya memohonkan ampunan bagi orang beriman. Bahkan ada malaikat yang tugas mereka adalah khusus mendoakan orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu luas. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu ya Allah. Ini sampai mendoakan Pak para malaikat ya. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu begitu luas. Ampuni bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, dan yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Siapa yang mendoakan ini Pak? Para malaikat. Untuk siapa? Lil mu'minin. Nah, sehingga orang
wajib diimani. Ya, 10 malaikat itu yang memang jelas namanya, kemudian juga yang wajib diimani. Tapi kalau jumlahnya malaikat berapa? Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu. Wala ya'lamu junuda rabbika illa, enggak ada yang tahu jumlah para bala tentara Allah, itu para malaikat tadi, illa hu, kecuali dia. Rasul aja enggak tahu jumlahnya. Ya. Jadi jawabannya apa? Wallahu a'lam. Allah yang begitu. Tapi yang wajib imannya ada berapa? Ada 10 malaikat, ya, dengan tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada para malaikat tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, Bapak Ibu dan semua sehat, barokah panjang umur insyaallah, dan senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kami kembalikan ke MC Pak Haji. Tafadhol. Saya waktu 8 menit, mungkin ada yang bertanya, Pak, Bapak. Ada yang bertanya? Ada Pak. Ada ya. Silakan yang bertanya. Di belakang. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ayat dalam surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu. Allah bersama malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya dari keterangan ayat Quran itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Ini ayat sangat populer ya Pak ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan terjemahannya kan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yang jumlahnya tadi kita tidak tahu ya Pak ya. Yusholluna, bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan sampaikan salam untuk Nabi SAW. Ayat ini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Nabi itu punya gelar yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, kalau nabi yang lain itu kan alaihi salam ya Pak ya. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad itu gelarnya berbeda, sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi disebutkan yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang kita ambil pembelajaran pertama. Yang kedua, apa makna Allah Ta'ala berselawat dan malaikat berselawat untuk Nabi? Para ahli tafsir mengatakan makna Allah Ta'ala berselawat dan para malaikat berselawat itu adalah memuji Nabi SAW, ya, memuji, memuliakan Nabi SAW. Dan malaikat berselawat kepada Nabi juga adalah memohonkan ampunan yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Itu makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian kalau kita ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawat juga kepada Nabi. Orang beriman berselawat kepada Nabi, apa maknanya? Memuji kedudukan beliau sebagai Nabi yang terbaik, sebagai Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Nabi. Itu maknanya salawat sebenarnya Pak. Ya. Kan kalau orang yang ada, maaf dulu, ada orang yang berpikiran begini, kok Nabi Muhammad orang mulia tapi kok masih dibacain apa? Salawat. Salawat itu bukan berarti beliau tidak mulia. Justru karena beliau mulia, kita puji kepada Allah Ta'ala akan kemuliaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna salawat kita kepada Nabi. Jadi kalau Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, artinya Allah Ta'ala memuji
bakhil itu orang yang ketika disebut namaku tapi tidak mau baca selawat untukku. Jadi sehingga kalau kita dengar nama Nabi SAW, minimal kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ada yang lain silakan. Dari Pak Haji Arif biasanya sangat. Nah, silakan Pak Haji Arif. Ya. Yang lain ada yang lain? Nggak ada ya? Iya. Pak ada juga. Oh iya, silakan. Kalau ada aku belakangan. Ini belakangan aja. Enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Kalau hikmah dan makna dari qalbun salim yang kaitannya dengan pencucian hati Nabi Rasulullah oleh malaikat Jibril, maknanya dengan hati yang bersih sebagai umat seperti kami ini, Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada spesialnya Rasulullah SAW pada janji rahmatillah, karena memang Rasul itu kan mau disiapkan menjadi Nabi terbaik, Pak. Maka kan beliau dibelah dada beliau kan oleh malaikat dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Itu kalau kita baca hadisnya kan, Pak, ya. Dibelah dada beliau, kemudian hatinya diambil atau jantung diambil, kemudian dibersihkan. Dibersihkannya dari apa? Air yang terbaik dari Zam-Zam. Kemudian ditutup kembali. Makanya sekarang kalau ada orang mengalami sakit jantung kan ada yang dibelah kan ya, Pak, ya. Nah, kemudian prosesnya mungkin dikembalikan lagi. Rasul pernah mengalami itu, Pak. Tapi itu proses untuk mempersiapkan beliau menjadi Nabi, Pak. Karena waktu masih bikin Nabi SAW. Dan ini sebenarnya, tapi Rasul tidak tahu kalau peristiwa akan beliau jadi Nabi. Tidak tahu, itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Hikmahnya kata para ulama, supaya Nabi memiliki kebersihan jiwa dan hati. Ya, tidak ada orang yang paling hatinya mulia selain hatinya Nabi SAW. Tidak ada pemilik jiwa yang paling terbaik kecuali jiwanya Nabi SAW. Bahkan melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, apa makna qalbun salim untuk umat beliau? Kan di dalam Al-Quran dikatakan, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Salim itu maknanya banyak, Pak. Pertama, jiwa yang salim itu adalah jiwa yang terbebas, selamat daripada dosa kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau orang meninggalkan dosa syirik, kesyirikan kepada Allah yang merupakan dosa besar, maka itu disebut dengan qalbun salim, karena dia terbebaskan dari dosa apa? Syirik. Makna yang kedua, qalbun salim itu maknanya adalah jiwa yang terbebaskan dari sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh jiwa. Apa sifat buruknya jiwa? Al-hasad, kedengkian, al-baghdha, ya, kebencian, ya. Kemudian apa lagi? Al-kibru, kesombongan, al-ujubu. Ujub itu apa ujub? Merasa lebih baik dari yang lain. Nah, kalau hati itu bersih dari sifat-sifat buruk tadi, maka disebut dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini makna yang kedua, Pak. Makna yang ketiga, qalbun salim itu adalah al-qalbul mu'min, jiwanya orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang ada dalam hatinya iman itu disebut dengan qalbun salim. Makanya ada hadis nanti mengatakan akan dikeluarkan seseorang dari api neraka Allah Ta'ala karena dia punya iman walaupun seberat apa, Pak? Dzarrah. Itu qalbun salim juga namanya. Jadi jiwa yang beriman, hati yang beriman itu yang disebut dengan qalbun salim. Jadi qalbun salim itu banyak tafsirannya, Pak, ya. Terhindar daripada sifat kesyirikan kepada Allah, terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kemudian apa tadi? Hati yang beriman kepada Allah itu disebut dengan qalbun salim, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji, ya, pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahannya. Mari kita duduk doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu